Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Topan dari kelas TPPL 2A. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi toksikologi lingkungan. Yang pertama ada toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek toksik dari bahan racun terhadap makhluk hidup. Kemudian ada ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah cabang dari toksikologi yang berkaitan tentang polutan alami dan sintetik terhadap ekosistem yang berintegrasi. Kemudian ruang lingkup dari ekotoksikologi ada masuknya distribusi polutan ke dalam lingkungan, kemudian ada masuknya polutan dan keadaan terhadap ekosistem, kemudian ada efek bahaya dari polutan kimia terhadap lingkungan. Kemudian efek toksik itu memberi respon terhadap yang pertama ada tingkatan organisme. Responnya yaitu toksika takut yang menyebabkan kematian. Kemudian ada kerusakan pada aspek morfologi, fisiologi. Kemudian pada tingkatan populasi yaitu responnya ada pengaruh dari imigrasi dan emigrasi. Kemudian pada tingkatan ekosistem yaitu adanya pola nutrisi dan kondisi fisik dan kimia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang xenobiotik. Xenobiotik sendiri adalah zat asing yang berasal dari aktivitas manusia dan industri yang masuk dalam lingkungan. Kemudian yang pertama ada xenobiotik alami. Saya akan menjelaskan 3 contoh xenobiotik alami. Yang pertama ada gunung berapi. Contohnya itu kasus dari meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 yang memberi efek terhadap letusan berupa material, cairan, dan gas panas. Kemudian yang kedua ada blooming alga. Blooming alga sendiri yaitu menurutnya perairan oleh beberapa jenis alga. Contoh kasusnya yaitu ada pada perairan Teluk Jakarta oleh 3 jenis alga. Kemudian yang ketiga ada tsunami. Contoh kasusnya itu pada tsunami 2004 di Aceh. Efeknya itu penurunan kualitas lingkungan dan pembusukan mayat dan hewan yang menimbulkan bau. Kemudian ada xenobiotik sintetik. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang limbah industri. Limbah industri sendiri berasal dari aktivitas manusia dan industri seperti industri tekstil, industri pupuk, industri gula, industri petrokimia, dan sebagainya. Karakteristik air limbahnya sendiri yaitu mengandung logam berat tertentu yang tinggi, kemudian mengandung zat warna dan minyak yang tinggi, mengandung COD dan BOD yang tinggi, mengandung nilai suhu yang tinggi. Kemudian ada logam kromium. Logam kromium sendiri berasal dari industri manufaktur yang menyebabkan adanya gangguan. Ada logam arsenik. Logam arsenik berasal dari limbah industri manufaktur. Limbah arsenik mempunyai efek yaitu bersifat karinogen yang menyebabkan muntah, mual, dan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian ada limbah CU. Limbah CU berasal dari limbah manufaktur dan limbah elektronik yang berbahaya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Kemudian yang paling berbahaya yaitu limbah merkuri atau Hg yang berasal dari limbah elektronik, limbah alat-alat medis, kemudian ada limbah industri kosmetik, kemudian ada pertambangan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan berbahaya kepada kesehatan manusia. Kemudian kasus dari logam merkuri yang mencemari lingkungan yaitu pada kasus Minamata di Jepang. Kasus Minamata sendiri menyebabkan 3.000 orang meninggal karena memakan ikan yang sudah terkontaminasi dari logam merkuri. Kemudian yang di Indonesia yaitu pada Sungai Angke di Jakarta yang menyebabkan manusia memakan ikan yang menyebabkan kematian.
Sekian penjelasan tentang materi toksikologi lingkungan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.